Jadi bukan yang dilahirkan itu cuman kemanusiaannya toh, ya karena kemanusiaannya ini kan bukan berasal dari percampuran antara sel telur dengan sperma, tetapi justru kuasa dari Allah yang Maha Tinggi itu yang menaungi itu. Iya, makanya saya bilang Bang Kiamat, apakah jiwaku ini berasal dari sel telur dan sel sperma? Sebentar. Saya mau jawab dulu yang tadi. Itu adalah ajaran monarkianisme, modalistis, mengakui bahwa Yesus adalah Allah, tetapi hanya karena Yesus merupakan salah satu jemaat Allah. Menurut monarkianisme, logos Allah tidak mempunyai keberadaan yang terpisah. Istilah Bapa Putra itu hanyalah nama lain bagi pribadi yang sama menurut monarkisme. Monarkis modalis mengajar bahwa kesatuan Allah tidak sejalan dengan perbedaan ketiga pribadi dalam Allah Tunggal. Allah telah mewujudkan dirinya sebagai Bapa secara utama dalam perjanjian lama, sebagai Sang Putra secara utama dalam pembuahan Yesus sampai kepada kenaikannya, dan sebagai Roh Kudus secara utama setelah kenaikan. Mana ya tadi ya? Aku jadi hilang lagi. Bentar. Atau enggak begini aja lah Miriam. Permisi, shalom semua. Shalom Pak Momo. Damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lagi berisik apa sih? Dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lagi berisik apa sih? Itu lagi bahas. Jadi tadi itu kan bahas yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu hanya manusianya saja, tetapi bukan disebut sebagai anak Allah. Lah? Jadi bahkan tadi sampai ilahi itu baru ada setelah dibaptis. Jadi sebelumnya itu ya manusia. Baru ngapain? Ngapain nubuatan dalam? Enggak begitu Bang Kiamat, enggak begitu. Tadi pemahaman kurus ini bukan begitu. Tadi Pak siapa Pak satunya tadi? Yang saya sampaikan begini. Yang saya sampaikan Bapak yang satunya, bukan Bang Sending Bapak yang itu. Bapak satunya. Ini saya yang menyampaikan karena itu adalah berasal dari ucapan saya. Yang dilahirkan Maria yang itu, dilahirkan oleh Bunda Maria itu anak Allah atau tidak? Yang dilahirkan Maria itu adalah pribadi atau sosok yang bernama Yesus Kristus. Tetapi keilahiannya itu tidak akan pernah itu dilahirkan. Yesus Kristus itu anak Allah atau tidak? Saya pun anak Allah kalau begitu Bang Kiamat. Loh, kita itu anak-anak Allah. Izin, saya bacain sedikit dong ya, sebentar. Monarkianisme dinamis dimulai dengan paham yang keliru tentang kodrat Yesus, yakni bahwa ia bukanlah ilahi, melainkan pada waktu pembaptisannya dimampukan oleh Allah untuk melakukan berbagai mujizat. Yang tadi kamu katakan itu adalah ajaran monarkianisme dinamis. Bidat bukan dari zaman kapan itu. Gini. Saya mau tambah sedikit. Tadi kan seringkali dikatakan bahwa Yesus Kristus itu ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria itu keilahiannya dia juga dilahirkan. Kalau menurut saya tidak. Saya merujuknya itu dari Yohanes 1 ayat 1 yang dimana firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Maksudnya saya, firman itu tidak dilahirkan, tetapi yang dilahirkan itu hanyalah kemanusiaan Yesus Kristus. Betul. Ya sudah, itu yang saya sampaikan. Ya. Sudah, semua benar. Jadi gini ya teman-teman ya, ini kan semua anak Tritunggal toh, semua baku sayang terus haribu. Jadi gini, jadi nubuatan harus yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 3, Maliaki 3 ayat 1. Jadi Yesus datang ke dalam dunia. Tadi kan Kiamat sudah kasih tahu dalam Lukas 1 ayat yang ke-31 sampai 34. Ya kan? Anak yang lahir maha kudus dan anak yang kudus, anak Allah, anak kudus itu. Ya, jadi terus kalau kita lihat merujuk kepada merujuk kepada Matius 2 yang tadi Kiamat sudah sampaikan itu, Matius 2 ayat 11, 3 orang Majus datang, ya kan? Mereka menyembah Yesus. Kemudian Lukas 2 ayat 11, setelah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Nah di situ berkata bukan nama Yesus lahir, Kristus. Kristus itu kan Kristus juru selamat, Tuhan penguasa. Maksudnya malaikat mengatakan penguasa telah datang itu. Yesus lahir ya Yesus lahir. Jadi bukan di dalam tubuh manusia Yesus itu tidak ada kealahan yang enggak. Jadi memang roh Allah menaungi Bunda Maria ya jelas Yesus itu mempunyai dua kealahan. Dua pribadi ya, dia manusia, dia Allah.
Dua Jadi kalau kodrat, bilang Pak. Pribadinya satu. sorry, saya baru bangun, pribadi satu. Iya. Jadi dia dua kodrat. Jadi dia kealahan dan dia pribadinya manusia. Jadi kalau bilang dia nanti dibaptis baru ada Allahnya, enggak, ya. Karena firman itu telah menjadi manusia, bukan manusia menjadi firman. Yohanes 1 ayat 14. Jelas kalau firman menjadi manusia, ya dia sudah sebagai Allah, bukan Allah dilahirkan. Jadi sudah Allah itu. Coba dia menjadi manusia. Nubuatan itu harus digenapi. Jadi gak ada salah. Dari tadi saya lihat cuma kalian memperkuat istilahnya besi, menajamkan besi itu. Nah, ya, itu bagus. Kalau diskusi yang santai-santai aja. Jadi sebenarnya yang harus clear itu. Karena kenapa Bunda Maria itu ada permasalahan tentang ini ya, Theotokos itu, kalimat Theotokos itu. Ya, sama nanti ada yang mengatakan Christotokos itu. Karena permasalahan itu paham dari Nestorian itu. Ketika dikatakan baru kemudian menjadi Allah, berarti ada pribadi Allah, ada pribadi manusia, berarti dua pribadi. Itu. Nah, sedangkan ketika dikatakan ketika yang lahir itu adalah juru selamat, yang lahir itu adalah anak tunggal Allah itu yang menjadi manusia itu, Ya. artinya bukan hanya bicara tentang manusianya saja, karena kan firman itu menjadi manusia. Makanya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah di Filipi 2 ya, Ayat 6. Huparkon. yang ke-6. Huparkon itu keberadaan Allah yang gak hilang. Itu artinya. Jadi terjemahan di situ kurang. Masih kurang satu saja. Huparkon itu kan keberadaan Allah yang gak hilang dalam dirinya. Ya, Jadi dia menjadi Huparkon. manusia. Ya, Huparkon itu dalam bahasa Yunani. SN. Jadi begini, bicara kita bilang anak Allah ya begini. Tidak salah juga, tapi ada salah juga sebenarnya. Israel itu dalam Keluaran 4 ayat 22, Israel adalah Israel itu adalah anak sulung. Yesus anak tunggal. Kita ini anak Allah, kita ini anak Allah, anak adoption. Galatia 4 ayat 5 tuh sampai 6. Jadi kita bukan anak Allah sungguh, maksudnya anak adoption, karena Kristus dia membawa kita masuk ke dalam Dia. Siapa yang percaya, Yohanes 1 toh? Yohanes 1 ayat 12. Kita anak Allah tapi anak adoption. Bukan kayak Sabil di bawah, Sabil itu. Sabil cerewet-cerewet. Sabil, kalau kau mau naik, diskusi dua arah ya. Kau sok-sok pintar. Kau orang Islam, kau pintar bahas Alkitab. Sok pintar sekali kau. Nanti kalau saya tanya Alkitab, kau mencret-mencret. Lebih baik kita dua arah. Kau tanya Alkitab, kita jawab, terus saya tanya kau Al-Quran. Kalau kau bisa jawab, saya punya pertanyaan, saya bersadat sekarang. Ya. Kalian ini cuma pintar membahas Alkitab, padahal bego. Sama dan Zuma, otak tumpul. Penjaga parkir jadi satpam. Kasih tau Zuma itu. Mana dia janji mau lawan saya? Sampai sekarang nggak berani-berani lawan saya lagi. Nandar lagi kemarin lari nandar. Justru karena begitulah untuk semuanya Pak Bom, Bang Kiamat semuanya di sini. Saya dan Bang Troy termasuk ada di sini Pleng. Kami itu selalu ditolak dalam mengkaji setiap pemahaman dengan kesadaran. Ketika misal kami datang ke Islam, ketika menggunakan makrifat. Ya karena makrifat itu. Udah datang dia. Halo, Mr. Bom. Ya, pertanyaan saya yang kemarin belum dijawab ini, Tuan. Apa itu pertanyaan? Menurut Anda, melihat Yesus itu sesuai dengan kelahiran. Coba kasih naik ini kah? Mengkaji kasih naik ke atas. Hukumnya, kau nggak usah bicara dulu kalau saya bicara. Sebentar dulu. Ada masalah apa Anda dengan saya sampai Anda bicara nggak sopan begini? Coba tolong Anda open kamera. Maksud Anda yang nggak sopan di mana? Saya mau tanya, saya nggak sopan di mana? Kalau saya harus sujud-sujud sama Anda, biar saya sujud-sujud sama Anda. Maksud Anda saya nggak sopan itu di mana? Bisa diskusi Pak. Di mana maksud Anda saya nggak sopan? Kalau Anda mau saya sujud sekarang. Kamu marah-marah. Diam kau Kau ketik-ketik di bawah semua sampah kau bilang di bawah ya. Sabar. Punya akhlak kau, lontong. Kau tidak usah Sabar, sabar. Anda ada masalah tadi. Bom. Kau tadi bilang saya harus, saya tidak hormat dengan kau. Kau mintanya apa?
saya sujud sama kau gitu. Saya sujud. Enggak, maksudmu apa? Saya tadi kasih pertanyaan kau belum jawab. Ini orang gila ya. Tidak menjadi kebenaran. Ini pengikut kau ini ribut semua nih. Kau kenapa? Berapa kau bayar ini semua ini anggota kau nih? Berapa kau bayar anggota kau ini semua? Open kamera dulu. Berapa kau bayar? Biliam. Diam kau Biliam. Berapa kau bayar ini semua anggota kau? Kau kenapa? Ya, Siapa yang ada Yesus ya hakim kita ya, bom ya. Kau tuh Biliam, tahu nggak? Jadi kau benar. Kau bentak-bentak itu kau nggak jadi benar. Kau bentak-bentak Diskusi santai aja, enak itu diskusinya. Kau paling jago. Sabar dulu, sabar dulu, host. Sabar dulu, host. Sabar dulu, host. Sabar ya, sebentar, coba diam dulu. Ini siapa? Orangnya saya nggak kenal. Dia siapa? Host, dia siapa, host? Bahas firman Tuhan itu jangan marah-marah lah. Ya nggak boleh. Kamu kalau jemaat, ya kamu kurang ajar. Ya, kau dari gereja mana? Ketemu sama pendeta sini, pendetamu. Saya nggak kenal kamu kok naik marah-marah sama saya. Tadi saya ada sopan di mana? Kamu kan bertanya sama saya, langsung saya tanya, Anda siapa? Kok Anda bertanya kok tidak sopan sama saya? Kalau Anda nggak senang dengan saya, silakan Anda open kamera. Kau mau 2H dengan saya? Ilmu kau di bawah telapak kaki aku. Kukas tahu kau. Kau belum tahu identitas saya sebenarnya ya. Kau belum tahu saya siapa. Kau cari di internet, saya punya status tidak ada, hilang. Karena saya memang diutus di TikTok dan di YouTube. Kau tutup kamera. Kau tidak tahu saya siapa. Saya ini sudah siap ya. Kau pengecut kau. Kau ada lihat apologet kayak macam saya, berani open kamera. Sabar Pak. Saya nggak marah, cuma saya nggak tahu dia siapa. Kalau kamu bertanya, makanya tadi kau bertanya kan kasar, makanya saya bilang, bukan saya gila hormat, enggak. Saya tanya ini Anda siapa? Maaf, saya nggak kenal Anda. Saya tanya sama host, saya kenal dia kah? Siapa dia? Iya, jadi begini ya. Apa namanya? Kita tadi judulnya itu bukan judul. Begini Pak. Sabar. Okay. Ini kan kalian punya masalah, bukan saya ya. Saya baru masuk bergabung, toh betul nggak? Oke, silakan. Nah, coba tolong. Salah saya di mana? Ini saya baru bergabung loh. Ya kalau misalnya kalau masalah salah dan siapa yang benar itu kan pribadi antara bapak dengan si saudara. Os minta maaf os. Saya baru naik Pak, saya nggak ada masalah. Iya, maksud saya begini. Iya, maksud saya mana tahu sebelum naik ke sini sudah ada sentimen dan terbawa ke sini kan begitu Pak Bom. Saya tidak mengetahui. Di mana Pak? Saya nggak tahu Pak, saya nggak pernah masalah. Nggak pernah saya ribut dan dia. Orang yang iri Bang. Ya saya tidak. Sabar, paus, sabar. Kita lupain dulu sejenak. Kita lanjut bahas firman. Sini ada Bang Kiamat juga di sini kan. Sebentar dulu. Itu orang yang tadi naik. Santai. Begini bro. Nggak, kita bicara firman, tapi kalau tidak ada sukacita, ya, ada iri hati, itu nggak bisa diatur dalam firman Tuhan, nggak bisa. Jadi begini, saya mau tanya, tadi saya naik, dia langsung bilang, Pak Bom, saya mau bertanya, kau belum jawab. Loh, saya baru naik kok. Apa pertanyaannya? Ya, kalau Anda mau bertanya sama saya silakan. Saya nggak ada masalah. Saya selalu ditanya, saya nggak mau bertanya. Atau saya perlu bertanya? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Iya, maksud saya Pak Bom, saya tidak tahu apa permasalahan orang Bapak. Iya, jadi saya tidak mau jawab. Kalau saya hormati ya. Anda punya ruangan, nggak ada masalah. Cuma saya kaget, tadi saya baru naik, kok saya langsung ditanya begitu. Saya juga nggak tahu apa-apa saya. Ya, silakan host. Saya nggak ada masalah. Ya, silakan host. Saya nggak tahu apa-apa. Cuma masalahnya saya bertanya, saya punya masalah dari apa? Saya juga nggak tahu. Kalau memang dia ada masalah, silakan kau naik, kita diskusi. Yang penting kau bawa otak ya, jangan bawa dengkul. Jangan seperti kadron. Kadron itu setan. Kalau anak-anak Tuhan, mari kita diskusi dengan kepala dingin. Toh? Naik, kita diskusi. Tapi gini Pak,
Pak Bombom, aku juga tadi kaget ya, maksudnya pas Pak Bombom bilang ini siapa, itu sebenarnya bukan merendahkan, bukan apa, tapi maksudnya penasaran apakah namanya lain atau gimana gitu loh. Jadi Pak Bombom kan tanya maksudnya apa sebelumnya udah pernah diskusi atau gimana kan? Nggak tahu saya. Nah, makanya kan Pak Bombom itu memastikan itu, tapi Oke, sebentar Bang Kiamat. Kebetulan abang kayak ini siapa, kayak maksudnya kayak mikirnya dia itu kayak diremehkan gitu loh. Nah, itu sebentar. Kebetulan abang itu sudah di bawah. Saya mau naikkan dengan kepala yang dingin karena ajaran yang kita dapatkan itu mencari solusi kan, bukan mencari siapa yang benar dan yang salah kan. Kita Kristen, di sini ada 290-an orang, kita Kristen, jangan bertengkar dulu lah. Oke, Bom, sudah kau kenal saya kan? Pernah kau lihat gambar ini? Saya pernah masuk ke Rumu, ada Erben, ada CP. Saya hanya menanyakan, Jesus itu bagimu secara kelahiriankah atau hukumnya yang kau ambil dari dia? Lalu kau turunkan saya karena pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada kau ya. Semua kroni-kroni kau itu, termasuk kiamat itu ya, yang telah menodai wanita Batak ya, kau sampaikan kalau kau memang yang tertua, sampaikan kepada dia. Kristen, orang Kristen marah. Sebentar Bang, bukan kiamat, Kiai Murtad Bang, Kiai Murtad bukan kiamat. Saya minta maaf Bang Kiamat. Saya minta maaf. Maksudnya bagaimana? Jangan kayak gitu bro. Slow. Jadi orang Kau anggota kau, Kimurtad itu, kau sampaikan kepada dia ya. Yang lain diam. Sehari-hari ngomong Kristen tentang Tuhan, tapi kelakuannya lebih parah dari iblis. Ya, dia sebar-sebar foto cewek ya boru siombing, orang Batak. Paham kau? Jadi kalau kau yang merasa tertua, sampaikan sama dia. Jangan kau bicara lagi dari kekristenan kalau cara kau yang kau pakai adalah iblis. Paham kau kan? Yang disebarkannya itu adalah rupa dan gambar mamanya, tahu kau? Sabar. Kau sampaikan, jangan kau ketawa-ketawa. Di kau ketawa-ketawa. Lu ngomong apa bro? Kau main kamera, ku cari kau. Kau main kamera, ku cari kau. Sampah kau. Baru kau dibagus-bagusin kau, sampah kau, tahu kau? Kau tuduh saya saja atau apa kurang ajar? Si Tro ini memang Sampah kau. Sampah setan kau. Kau Gila kau. anjing kau. Anjing kau, iblis kau. Orang gila dia, orang mabuk. Boleh saya omong Pak. Sebentar. Boleh. Biar host ngomong dulu, Yang lain diam ya. ini kok Jangan saya sampai diizinkan kayak begitu. Saya juga kena loh, saya nggak tahu apa-apa loh. Iya. Host, aku bicara dulu host ya. ini gimana sih? Silakan. Yang pertama dia membawa nama siapa tadi, perempuan siapa? Si Hombing. Kiai Murtad. Tadi wanita si Hombing. Sekarang urusan dengan saya apa? Ini sudah waktunya saya bicarakan ya. Ini Silakan. gini loh Pak Bombom itu memuridkan Kiai Murtad atau tidak? Loh, Kiai Murtad itu kan cuma tamu. Saya juga belum tahu wajahnya siapa. Saya nggak tahu. Nah itu, jadi jangan semua itu dilahap juga sih. Itu loh, kayak Pak Bombom ini tidak melakukan pemuritan kepada Kiai Murtad loh. Oke, jadi sebelum ini yang lain mute dulu. Jadi saya sebetulnya jarang membuka live karena saya lebih kepada berkelana. Tetapi ada hal yang paling menyakitkan, yang menyatakan diri sebagai apologet dan kita seolah-olah menutup mata. Kiai Murtad salah satunya. Saya sudah buat laporan ke Polres dan sudah diproses. Dia menodai seorang perempuan, direkam di video dan dimabukkan dan dibagikan terhadap orang. Dia mau berbicara tentang firman Tuhan Kristus, tetapi kelakuan seperti itu, dia menyebarkan gambar yang sama dan serupa dengan sosok ibunya. Di mana otaknya? Binatangkah itu? Apakah ada? Jadi begini Bang. Kalau memang itu yang dilakukan, maka itu tindakan yang tidak terpuji. Itu saya sepakat itu. Ya. Sampai di situ saya sepakat. Cuman gini loh. Makanya saya heran ketika tadi Pak Bombom tiba-tiba langsung disemprot itu. Maksudnya apakah Pak Bombom ini urusan apa aku?
apa maksudnya pendetanya Kiai Murtad atau yang apa gitu yang dimaksud itu loh. Ini kan lagi dilaporkan juga praduga juga kan. Iya, Mas. Begini Bang Kia, Saya nggak tahu begini. itu perkembangannya kayak mana itu masalahnya. Begini loh, iya, lebih bagus saya bukan orang beragama atau orang Kristen ketika moral saya tidak ada. Seolah-olah kita menutup mata, bahkan sebagian sudah tahu, tetapi seolah-olah tidak mau tahu, kan begitu. Apakah ajaran kemunafikan itu ada dalam kekristenan ini? Kau bisa yakin? Saya pikir tidak. Gini bang, Sanding. apakah kemudian ketika saya nggak tahu, terus saya dibilang munafik? Saya nggak tahu masalahnya itu apakah yang abang ceritakan itu benar atau enggak. Apakah saya mesti langsung percaya? Saya mesti langsung bakar-bakar? Atau saya langsung rame, saya harus ngatain sana sini gitu. Sedangkan saya kebenarannya saya nggak ngerti. Nah, gini. Aku bicara ya. Lamerian diam ya gini ya. Kau lemerian rock, diam dulu. Ya, Kau Lamerian diam dulu. Ya. Kau nggak punya Aku bicara kepentingan. ya. Aku minta waktu 2 menit ya. Begini. Saya ini kan seorang hamba Tuhan, tapi status saya nggak bisa karena saya kan sudah wajah begini. Jadi saya tidak membawa gereja atau sinode atau membawa status organisasi. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya, ya saya nggak bisa membawa itu. Paham ya? Karena kita sudah lihat kan wajah saya sudah kentara. Toh? Nah kalau ada apa-apa kan tinggal saya langsung dipegang, ditangkap. Nah yang kedua, siapapun itu jemaat, apologet yang masuk di saya punya room, tidak mungkin saya tolak. Keluar. Nggak mungkin, ya. Nah, orang yang dari murtadin, mereka masuk di saya, harus saya ajar. Mereka bertanya ayat Alkitab, saya harus mendidik. Nah, masalah pribadi mereka nggak pernah cerita sama saya. Cuma mereka itu ribut-ribut. Jadi saya itu sebagai hamba Tuhan, ngapain saya mau urusan anak muda? Setuju Pak. Saya punya tujuan itu cari jiwa. Minta maaf ya. Nah, sekarang kalau siapa Kiai Murtad datang ke Pak Bobom itu begini, itu urusan mereka. Saya cuma bilang, ayo sabar, nggak usah ya. Loh, sekarang kalau saya mendukung contoh, emangnya saya Ustadz mau kasih kawin mereka? Kan bukan toh. Nah, Betul, saya ini cuma mencari kebaikan. Karena saya bukan untuk pawang apa namanya ya, pawang kasih kawin mereka, bukan. Saya tidak tahu masalah pribadi, penghulu, minta maaf ya. Jadi saya ini kan sebagai hamba Tuhan, saya cuma mengajar mana firman Tuhan. Kalau maksud saya mencampuri, harusnya mereka datang bilang Pak Bom, ini tolong. Mereka datang ke saya, tolong kasih tahu begini. Ini kan mereka nggak bicara, gitu. Seharusnya mereka bicara terbuka karena masalah mereka kan di sini. Nah saya tidak tahu masalah mereka macam mau kirim foto, minum, mabuk, tidak pernah saya tahu itu. Saya nggak tahu tuh. Cuma mereka memang saya tahu mereka lagi panas-panas, lagi baku-baku apa namanya itu. Orang Manado bilang baku-baku sedu, baku ganggu-ganggu begitu. Baku tumbuh. Baku tumbuh itu kan urusan anak muda. Jadi ngapain saya mau urus barang begitu? Nah mereka juga bukan jemaat saya kok. Bukan urusan gereja saya kok. Saya ini kan sudah hitam di atas putih, saya nggak membawa nama gereja. Saya cuma memberitakan firman Tuhan. Coba kalian saya diskusi. Mana kalian berani seperti saya? Coba saya tantang kalian open kamera. Berkalian diskusi sama Islam. Kalian lihat, saya sudah berani, tambah berani kan? Kalau saya tidak berani sih, kalau itu saya sudah berani. Saya ini risikonya besar loh teman-teman loh. Cuma kalian tidak menyadari hal itu. Nah, jadi begitu ya. Saya itu tidak tahu apa-apa masalah kalian. Kalian mau ribut masalah urusan pribadi. Kalian jangan tuduh-tuduh saya. Saya juga bingung juga. Muka kamu kelihatan sending, muka kamu. Enggak masalah. Karena saya juga orangnya gentleman. Itu tadi rekaman layar yang tadi dia naik maki Pak Bom itu disimpan ya, jangan dihapus. Itu bisa jadi bukti tuntut nama baik kalau misalkan Enggak, jangan. Maksudnya gini, Bang Laskar. Maksudnya gini. Ini saran saya. Ini saran saya. Kalau kemudian Bang Guru Sending dengan Bang Troy dan kawan-kawan yang lain sudah mendapatkan informasi sedemikian rupa, ini menurut saya Bang Sending, jangan kita mengajak seseorang yang tidak tahu apa-apa, yang kemudian kita juga harus membenci orang itu. Jadi kita jangan mengajak seseorang untuk kita membenci orang lain, itu tidak baik sih menurut saya. Jadi begini. Coba kalian pernah dapat saya punya rekaman bilang jangan berteman dengan Kiai Murtad. Jangan berteman dengan siapa namanya tuh?
Si Homing ya, Putri Sion ya, Putri Sion. Apakah ada saya bicara begitu? Jangan berteman dengan orang ini, jangan berteman, kan tidak. Sedangkan Oneness saja saya marah, tapi saya tetap tidak pernah namanya disebut orangnya. Yang saya marah itu pengajarannya, Oneness pengajarannya. Mikana orangnya saya cintai, saya sayangi. Toh? Billy apalagi? Billy itu saya anggap sahabat saya. Tapi kalau pengajarannya saya nggak setuju. Orangnya kita cintai, pengajarannya kita lawan, ya, paham ya? Nah sekarang, Maksud saya begini, Pak Bom, kita mengajarkan yang namanya kasih moral, tetapi ketika ada tindakan immoral, kita langsung cuci tangan. Saya pikir apa ya? Kita lari dari setiap salah yang sabar. Ini bahasa cuci tangan maksudnya dituju kepada siapa? Oke. Maksudnya begini, Tuan Guru, kan masalah kan Pak Bom juga nggak tahu masalahnya gimana. Itu kan Sabar. Hati-hati dengan saya ya. Saya bisa tuntut kalian kalau bicara sembarang sama. Kalian tidak tahu saya siapa. Host, itu Sabar. tidak tahu apa-apa. Jangan bicara sama saya di belakang-belakang. Saya ini kalian tidak tahu saya siapa, ya. Iya, Pak. Oke. Tolong bicara baik-baik sebagai anak Tuhan. Tolong jelaskan. Jangan ada bahasa cuci tangan karena saya dulu mantan preman. Kami di Papua ini kadang pukul dulu baru tanya, ya. Tapi saya sudah di pendeta, jadi cukup stop ya. Tolong tanyakan cuci tangan itu apa maksudnya? Tolong. Oke. Ketika ada permasalahan seperti itu bukan urusan saya karena tugas saya berbeda. Padahal sudah ada tindakan immoral yang kita sampaikan itu ajaran moral, ya kan begitu kan? Ya. Kita mengetahui bahwa ada kejadian, tetapi karena itu bukan urusan saya tidak berhak. Artinya di mana sisi kemanusiaan atau humanity of sense tersebut? Stoplah membicarakan tentang firman Tuhan ketika ada tindakan immoral, kita tidak langsung membantah itu. Apakah itu hanya sekadar Kepada siapa? kepada setiap kita yang ada di menonton. Ini 400 penonton dan yang ada di Komal ini. Sebentar. Kau belum jawab pertanyaan saya. Kau mengatakan saya yang cuci tangan? Jujur saja langsung. Apakah saya pernah menyatakan Pak Bom cuci tangan? Kalau Anda menarik ke diri sendiri silakan. Tadi kan pernyataanmu kan mengatakan ada yang cuci tangan. Siapa itu maksud cuci tangan? Tolong jelaskan supaya kita jelaskan. Oke, dari penjelasan Pak Bom tadi, saya dapat nilainya begini. Ada permasalahan, tetapi karena itu bukan ranah saya tidak mau urusi. Padahal itu sudah tindakan immoral. Begitu Pak Bom. Berarti Anda sudah mengetahui itu. Berarti kau menuduh saya. Kau sebut alamatmu di mana sekarang? Kau sebut alamatmu di mana? Kau sebut alamatmu. Begini, Pak. Kau sebut alamatmu sekarang. Ya, silakan. Setan kau. Silakan. Kau sebut alamatmu. Kurang ajar kau ya. Sending lu begini, Sending lu jangan begitu, Sending. Kau belum tahu saya. Kau sebut alamatmu. Sebentar ada jemput kau. Kau belum tahu saya ya. Alamat saya di Medan, biar kau paham. Sebut Sending, lu dengan Troy saat Medan. Kurang ajar kau. Kau setan kau. Sending, saya tidak setuju dengan Troy. Sending, Sabar, saya tidak setuju dengan perlakuan Troy. Kenapa lu gak marah si Troy yang sangat goblok dan tolol kayak gitu? Sending, lu gila sama dengan Troy, kita Sending. tenang. Oke. Kita tenang dulu. Sebentar. Biar kita sama-sama tahu. Saya pun pertaruhkan legasi saya di sini. Nama saya Rongkur Manurung. Sabar lu, Sending. Kau tuh Pak Bom tuh tidak tahu. Kau kurang ajar kamu ya. Pak Bom tidak tahu. Kau bilang saya cuci tangan. Ada urusan apa saya dengan kalian punya urusan keluarga? Saya saja ada urusan yang saya punya jemaat. Ada urusan saya dan keluarga saya. Ngapain saya urus kalian? Kalian mau jungkir balik, mau salto, tidak ada urusan saya. Apa urusanmu kau dengan saya? Setan? Kau anak kecil baru kemarin kau atur saya. Ilmu kau kasih besar wajah kau. Kau boleh berdiskusi dengan saya. Ilmu kau di mana kau? Berapa jiwa yang kau selamatkan? Umur itu hanya angka. Ayo, kalau begitu silakan kau bertanya saya kitab, saya jawab. Saya tanya kau Alkitab. Sabar. Kurang ajar setan kau ya. Umur itu hanya angka Pak Bom. Iya, umur kau nggak ada apa-apa. Kau pengalaman belum ada apa-apa. Sending. Kurang ajar sekali kau. Kenapa kau bilang saya cuci tangan? Ada ibarat apa saya salah apa sama kau? Umur itu hanya angka Bom. Berpikir tidak. Kau kasih wajah kau besar. Kulihat wajah kau dulu. Kau marga apa kau? Kau marga apa? Saya Manurung Bom. Kau Manurung. Kau belum tahu saya siapa kan? Kau pikir saya orang Toraja kan? Siapa saya? Kenapa kau tuduh saya?
Apa urusan kau dan saya? Siapa menuduh? Tadi kau bilang saya cuci tangan. Coba Kiamat. Kau bilang saya cuci tangan kan? Iya, Sending. Lu cara ngomongnya lu itu sudah salah. Kau bodoh sekali. Kau bodoh sekali kau. Iya. Cara Apa ngomong lu urusan sudah aku dengan salah. kalian? Kalian urusan kalian. Kalianlah. Bukan aku. Omonganmu udah bisa jadi bukti itu. Kau bisa gulapor Iya. kau ya. Bisa gulapor kau. Perbuatan tidak menyenangkan kau sama aku. Maksudnya kalau memang lu butuh pembelaan dari Pak Bom, lu ngomongnya itu minta dengan baik-baik, jangan menuduh Pak Bom yang begini-begini. Ya, Karena hanya lu melihat Pak Bom kasih Baru naik jadi apologet si sombong Mota. saja kau. Iya. Saya tidak pernah menyatakan diri sebagai apologet bom. Ya kau, ngapain kau di sini buka TikTok? Loh, gini sabar. Kita tenang Oke, dulu. silakan. Saya pikir yang tadi dikatakan oleh Kau Kiamat bilang udah aku cuci benar. tangan. Iya, Mulut kau hati-hati ya. Ya, saya pikir Saya yang tidak tahu tadi- masalah apa-apa. Langsung kau bilang saya cuci tangan. Iya, Pak Bom. Ini Ada sekali kau. Sending Kau bukan orang Medan kau. Sending. Mama tua aku si Manu Khalid. Kau tahu itu? Gini. Kau tahu saya siapa? Kok sendiri Bapak? kau kok nanya? Halo Bang Godi. Dia kok ngasih tahu siapa dia kok ngasih tahu siapa dia? Kau belum tahu. Abang saya itu siapa kan begitu? Mama tua kau si Manungkali. Iya, tapi kau tidak, kau jangan masih main dulu sembarang kau. Saya tidak tahu masalah, kau datang ke sini maki-maki saya. Kau bilang saya tahu, saya cuci tangan. Mahal kau itu. Kalau kau dekat aku, kutoki kepala kau. Biar aku pendeta, kutoki ke kepala kau. Aku tidak tahu apa-apa, kau bilang aku tahu apa-apa. Kayaknya kita bubar saja Pak Bom. Kita bubar saja Pak Bom. Ini Ayo nggak udah, pantas. oke makasih lah. Tidak. Kalau Iya, aku ada saya kata-kata bubar. salah, aku minta maaf ya. Jangan Iya. kau tuduh. Kalau keluarga, saudara, tapi jangan kau menuduh aku. Aku Jangan nggak lari suka kau dituduh. iblis. Hei, Kau takut open kehilangan kamera. pundi-pundi. Open kamera Kau tahu. takut kehilangan pundi-pundi. Tunjukkan nama kau. Kau kan pembunuh. Tunjukkan mana kau. Tunjukkan. Kau hanya Tunjukkan ya. pengecut, Aku mau lihat tukang kau Cina pemarahnya. kau. Kau seperti Coba apa kau open dulu? kamera. Kau preman Coba kau open seperti kamera. apa dulu? Aku mau lihat. Saya mau lihat. Kau open Tunjukkan, kamera. tunjukkan. Kau open kamera. Bapak, sabar. Hei, ilmu kau di bawah aku. Hei, kalian apologet yang baru-baru ilmu kalian tidak dapat dengan aku, ya. Kayak kucing saja kau. Ilmu kau tidak ada dengan aku, ya. Ingat ya. Kalau mau diskusi dengan aku. Aku kenal Jesus gara-gara ilmumu bangsa. Itu kayak kadru namanya. Tunjukkan kau kalau ngomong yang preman bangsa. Sampah. Anjing kau. Sampah. Mana Kau sampah marahmu kau. Bombom? Mana marahmu Bombom? Oh itu, Sampah. oh itu LGBT, Sampah. wanita Isabel, I'm sorry. wanita Isabel, perjinahan. Itu yang kau tahu Bombom. Wanita Isabel, kau tuh Beleam. Tanpa pundi-pundi, kau nggak akan pernah mewakilkan Bombom. Sampah Kau kau. cuci tangan Bombom. Kau nggak Bangsat kau. Kau kayak kadru lama-lama itu kau. Pak Bom, kita turun aja Pak Bom. Kita nggak Oke, pantas teman-teman, kiamat kita sampah turun kayak ya. begini. Di sini Ya, saya turun, Troy saya turun. penyembah Makasih, Cindy. setan iblis, anak iblis Makasih, sembunyi di bawah Cindy. ketek emaknya. Iya betul. Nggak ada. Betul. Si Nggak ada Troy setan. memang penyembah iblis dia, betul. Karena Troy, lu buat sifat lu sangat-sangat kurang ajar, Troy. Makasih Troy. Sabar teman-teman. Kita tenang-tenang dulu. Ada apa ini? Lucu ya. Jadi kejadian lucu ini. Saya mau dipertontonkan kebodohan kalian ini oleh sudah maki-maki, sudah jadi kebun binatang sudah ini. Buat apa lagi bahas firman mulut? Yang tadi kalian bahas firman itu semua sudah pakai maki kan?